Ada kalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sesuatu bukan karena sesuatu itu haram, tapi karena Nabi tidak terbiasa. Ya, faktor kebiasaan. Karena Nabi tak terbiasa, maka tak Nabi lakukan itu. Ada hadis dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu kepada beliau pernah diberikan bab yang sudah dipanggang. Bab apa Pak Ustaz? Biawak putih atau biawak Arab. Ya, perlu kita garis bawahi, biawak bumbu atau biawak Arab tak sama dengan biawak kita. Ya, jauh beda. Nah, jadi bab itu biawak Arab. Nabi pernah disuguhkan, ditawarkan seekor bab, seekor biawak Arab yang sudah dibakar untuk dimakan. Ditawarkan kepada Rasulullah oleh sahabat Khalid bin Walid. Lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini adalah bab. Ini adalah biawak Arab yang sudah dipanggang." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan tangannya. Dalam arti Nabi tidak memakan biawak Arab yang disuguhkan oleh sahabat. Lalu Khalid bin Walid bertanya, "Ya Rasulullah, engkau tidak memakan biawak Arab ini, tidak memakan bab ini, apakah karena dia haram?" Tanya Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, bukan karena haram, tapi karena bab ini, hewan ini tidak ada di negeri kaumku, maka aku merasa tidak suka." Selanjutnya Khalid bin Walid memakan bab itu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini dapat kita lihat, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada sesuatu yang tak dikerjakan oleh Nabi, ada sesuatu yang tak dilakukan oleh Nabi. Apa? Bahwa Nabi tidak memakan biawak Arab. Ya, Nabi tidak memakan biawak Arab. Kalaulah kita pakai kaidah, kalau tak dibuat Nabi berarti haram, berarti biawak Arab itu haram. Padahal biawak Arab itu halal. Nah, adapun Nabi tidak memakan biawak Arab saat itu bukan karena biawak Arab itu haram, tapi karena Nabi tidak terbiasa. Karena kata Nabi, hewan ini, bab ini tidak ditemukan di negeri kaumku, maka aku merasa tidak suka. Nah, lanjut Khalid bin Walid memakan bab itu dan Nabi melihatnya. Nah, jadi ini satu alasan Nabi tidak melakukan sesuatu. Ya, ada kalanya Nabi tidak melakukan sesuatu bukan karena sesuatu itu haram, tapi karena alasan Nabi tidak terbiasa. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, ada kalanya Nabi tidak melakukan sesuatu bukan karena sesuatu itu haram, tapi karena Nabi karena Nabi khawatir akan memberatkan umatnya. Nabi khawatir kalau dia lakukan itu, dan sifatnya ini terus menerus beliau lakukan, nanti khawatir dia itu akan bisa wajib, dan kalau ini wajib akan memberatkan umatnya dalam pandangan Nabi. Nah, jadi alasan yang kedua ini, Nabi khawatir akan memberatkan umatnya, maka tak Nabi lakukan. Nah, mana contoh? Ada hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah itu? Istri Nabi. Ada lagunya viral di zaman awal, lagu Aisyah tentang romantisnya rumah tangga Nabi. Ya, Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi, macam-macam. Ini tentu lagu tak asal dibuat, berdasarkan rujukan-rujukan terkait.
Jadi dalam lagu itu diceritakan seperti apa romantisnya rumah tangga Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dalam lagu itu dikatakan bahwa Nabi dengan Aisyah pernah bermain lari-lari. Itu romantis Pak, ya. Dengan rumah bermain lari-lari. Ya. Apakah ibu-ibu pernah bermain lari-lari sama bapak dengan suami? Ibu yang paling tahu. Kalau belum pernah, ibu bisa dicoba. Ya, bermain lari-lari bersama pasangan. Kalau suami masih kuat untuk berlari, kalau tidak tolong dia jauh-jauh jadi masuk ya nak cari penyakit. Nah, kemudian yang romantis itu bermain lari-lari. Kalau kejar-kejaran, usir-usiran, itu tidak romantis, itu bercokak itu, ya kan? Yang romantis itu yang bermain lari-lari. Kemudian dalam lagu itu dikatakan bahwa Nabi pernah minum dari bekas minumnya Aisyah, 1 gelas. Kalau so sweetnya anak muda ini kan romantis, 1 gelas. Ini mungkin banyak lagi tak terikuti oleh kita. Di zaman kita sekarang banyak kita tu gelas suami istri itu masing-masing. Ada gelas papa, ada gelas mama, kursi papa, kursi mama, lemari papa, lemari mama, sono papa mama. Nah, ternyata Nabi romantis rumah tangganya, 1 gelas. Nabi pernah minum dari bekas gelas yang diminum oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kadang kita memandai-mandai buat alasan, lah tua-tua pun tak ada cinta romantis-romantis lah Ustaz. Lah fokus ibadah je kami masing-masing. Itu salah, ya kan? Ibadah yang paling lama itu Bapak Ibu menikah tu. Ceramah kata Ustaz Isra lebih kurang 30 menit ke depan, ya kan? Solat berjamaah hanya sekian menit, ya kan? Apa lagi? Zikir paling tolong di awal hanya sekian ribu kalau sampai 1000, ya kan? Tertentu, terbatas lamanya ibadah, ya. Tapi ada ibadah yang paling lama. Apa dia? Menikah. Masa-masa yang kita jalani dalam membina rumah tangga, kita mempedomani apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masa-masa yang kita jalani dalam membina rumah tangga itu ya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibadah yang paling lama. Nah, jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan itu dulunya Pak Ustaz, awal-awal menikah ya romantis. Tak boleh romantis itu awal-awal menikah aja. Ya, makin lama itu mesti makin romantis. Dulu ya Ustaz, ya awal-awal menikah, ya sayang Allah Rabbi, ya itu dulu ya. Tapi kalau kini, ya kalau dulu telantuk kepala awak di pintu Pak Ustaz yang bini tadi, ya ada elok lah ya kan. Kini telantuk kepala di pintu, kemana mata tu je kan. Tengok usap pintu tu, pintu yang risaunya pasal nak kepala awak tu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini sekilas tentang rumah tangga Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid pada suatu malam, lalu orang banyak ikut salat bersama beliau. Pada malam berikutnya orang banyak mengikuti beliau. Nah, jadi ini peristiwa terjadi pada malam Ramadan. Nabi di malam Ramadan keluar rumah pergi ke masjid. Sampai di masjid Nabi salat. Nampak oleh sahabat pun mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi. Nampak oleh sahabat Nabi pergi ke masjid, nampak oleh sahabat Nabi pergi ke masjid, sahabat pun pergi ke masjid. Sampai di masjid, sahabat melihat Nabi solat, maka sahabat pun solat. Nah, malam kedua juga begitu, Nabi keluar rumah pergi ke masjid, sampai di masjid Nabi solat, diikuti oleh sahabat, dan malam kedua itu lebih ramai lagi. Nah, begitulah apa yang dilakukan oleh Nabi itu, amal yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi ikutan bagi sahabat-sahabatnya.
walaupun tak diperintahkan oleh Nabi, maka sahabat itu mengikut mencontoh amal apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu bedanya sahabat as-sabiqunal awwalun dengan awal. Ya, dalam surah Al-Waqiah itu kan Allah bedakan, ya, yang akan masuk surga An-Na'im itu kata Allah siapa? Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Satu kelompok dari golongan-golongan awal, as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang duluan masuk Islam, namun sedikit dari kelompok akhir. Nak protes pula kita, nak adil Allah tu Pak Ustaz, kenapa perlu dibeda-bedakan? Cobalah kita tanya diri kita, apa sebanding amal kita, apa sebanding takwa kita, keimanan kita, kepatuhan kita kepada ajaran Nabi seperti para sahabat dulu? Barangkali jauh, ya kan? Dulu ni contohnya salah satu, ya, tanpa disuruh, tanpa diperintah oleh Nabi, amal apa yang dilakukan oleh Nabi itu sahabat mengikut. Apalagi kalau diperintah begitu. Ketika Nabi berkhutbah kepada kaum bapak-bapak, setelah itu Nabi berkhutbah kepada kaum perempuan. Apa kata Nabi dalam khutbahnya kepada kaum perempuan? Hei ibu-ibu, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Ini salah satu yang disampaikan oleh Nabi. Wahai kaum perempuan, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Karena banyak dari kalian ini besok yang akan tinggal di neraka. Ini kata Nabi kepada kaum perempuan di zaman itu. InsyaAllah ibu-ibu Ittihadul Khairiyah ini InsyaAllah masuk surga semua, ya, amin, ya kan? Banyak dari kalian ini besok yang akan tinggal di neraka. Pasti ibu-ibu bertanya, kenapa begitu Pak Ustaz? Ya, kenapa yang banyak di neraka itu perempuan? Asalnya lebih elok kami dibanding bapak-bapak itu, ya kan? Nah, dua alasan. Karena ini juga ditanyakan oleh perempuan yang hadir pada saat itu. Yang dalam hadis itu diceritakan ada perempuan yang ada tanda di pipinya. Dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Dua alasan yang disampaikan oleh Nabi. Satu, banyak dari kalian perempuan ini yang suka membuat pengaduan-pengaduan. Apa maksudnya? Masalah lidah. Itu dia yang banyak menyebabkan perempuan masuk neraka. Yang kedua, kata Nabi, banyak dari kalian perempuan ini yang durhaka, yang melawan kepada suami. Itu dia, lebih tinggi suami pada suami, ya kan? Makin hari, makin tahun, makin kurus saja bapak. Rupa makan hati, berulang jantung karena perangai ini. Nauzubillah. Itu salah satu penyebab perempuan banyak di neraka. Nah, lalu kata Nabi, banyak-banyaklah kalian bersedekah supaya selamat dari neraka. Karena ada hadis Nabi yang lain mengatakan, selamatkanlah diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma. Jadi salah satu ganjaran sedekah itu selamat dari neraka. Nah, karena Nabi perintahkan kaum perempuan bersedekah, lalu Bilal pun membentangkan kainnya. Kalau zaman awal itu jalankan bakul, jalankan kotak, ya, ke ibu-ibu itu. Oh, semangat ibu-ibu itu bersedekah. Begitu kalau Nabi sudah menyuruh, semangat dia memasukkan sedekahnya ke dalam kain yang dibentangkan oleh Bilal. Nah, adalah ibu-ibu, kalau bahasa ibu-ibu zaman kini, tidak ada piti cash dong, bisa pakai kris katanya, bisa transfer, ya, macam-macam lah. Ibu-ibu yang tak bawa duit cash zaman itu tentu tak ada m-banking, tak bisa transfer, ya, nah. Tapi apa yang ada? Di jarinya ada cincin, ada golang, ya, nah. Ada anting subang. Nak pikir-pikir tu dulu, langsung dibuka cincin tu masuk ke dalam kain Bilal. Oh, itu patuhnya kepada perintah Nabi. Akhirnya kau ambil ulang balik perintah Nabi itu ke ibu belakang tu. Banyak-banyaklah bersedekah bu. Kebetulan ada piti bawa orang, tapi di jari ada dua cincin, ada golang. Lain tolong buka akhir-akhir. Panjang pikir. Ikut tu tak dosa Ustaz. Ya dah. Anak kan kuliah 2 tahun lain. Lama mengumpul Ustaz. Ya dah. Banyak pikir awak. Ya, padahal pesan itu juga dari Nabi dulu. Jadi beda tingkat kepatuhan kita. Nah, jadi sedekah itu, ya, bisa uang, ya, bisa berupa barang. Nah, jadi
Jadi Pak Pengurus Kota Amalawa itu tolong pastikan lubangnya jangan kecil mana, ukuran kan masuk cincin lah. Insya Allah syukur itu ada isi cincin ya. Amin. Jadi jangan kecil mana. Nah, jadi begitu ya, para sahabat menjadikan Nabi itu betul-betul sebagai panutan. Nah, termasuklah peristiwa yang diceritakan dalam hadis ini. Pada malam Ramadan, Nabi pergi ke masjid, ya, diikuti oleh sahabat. Sama-sama sholat, sama-sama di masjid, ya, sama-sama di masjid, sama-sama sholat, tapi tidak berjamaah. Seperti itulah qiyamul Ramadan atau sholat tarawih di zaman Nabi, tidak berjamaah, ya, sama-sama di masjid, sama-sama sholat, tapi tidak berjamaah. Dan itu berlanjut sampai ke zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu barulah tarawih itu berjamaah, dan Umar bin Khattab lah yang membuat tarawih itu berjamaah. Tapi jangan diadu, dibenturkan antara Umar dengan Nabi. Pak Ustaz, Nabi kan tarawih tidak berjamaah dah, ya. Yang membuat berjamaah itu kan Umar, sahabat, ya. Oh, dibanding mengikut Umar, baguslah mengikut Nabi. Pak Ustaz tak berjamaah, maka pun tak pernah berjamaah tarawih itu Ustaz di rumahnya. Itu dek pamali semua dan salah ya pemahamannya. Nah, Nabi menjamin, apa kata Nabi? Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang mendapat hidayah, gigitlah dia dengan gigi geraham. Jadi apa yang dibuat oleh khulafaur rasyidin itu dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu atas hidayah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali kita kepada kisah hadis tadi. Pada malam pertama begitu, pada malam kedua lebih ramai lagi sahabat yang ikut, ya, sama Nabi. Pada malam ketiga atau malam keempat, sahabat lebih ramai lagi berkumpul di masjid, tapi Nabi tak datang, Nabi tak keluar, nah, Nabi tak hadir. Lalu di waktu subuh, apa kata Nabi kepada sahabat? Saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Kalian berkumpul berharap saya akan datang seperti malam-malam sebelumnya. Sebenarnya tak ada halangan saya tadi malam untuk menjumpai kalian. Hanya saja saya khawatir itu akan menjadi wajib bagi kalian. Maka saya sengaja tak pergi malam tadi. Artinya apa Bapak Ibu? Ada satu malam Nabi sengaja tidak tarawih ke masjid. Ya, ada satu malam. Apakah tarawih rutin setiap malam itu haram karena Nabi tak melakukan? Bukan. Nabi tak melakukan di situ bukan karena haram, tapi karena Nabi khawatir itu akan memberatkan umatnya. Ketika dirutinkan bisa-bisa nanti difardukan tarawih itu, dan dalam pandangan Nabi kalau tarawih itu wajib akan memberatkan umatnya. Maka sengaja Nabi tak melakukan satu malam itu. Nah, ini contohnya Nabi tidak melakukan sesuatu karena khawatir akan memberatkan umatnya. Dari sini juga dapat kita pahami Bapak Ibu, Nabi kita ini adalah Nabi yang paling sayang dengan kita umatnya, termasuk dalam hal ajaran kewajiban dalam agama. Mana dalam pandangan Nabi akan memberatkan kita umatnya, tak jadi itu diwajibkan. Begitu. Ya, samalah dengan sholat fardu. Sholat fardu itu pertamanya 50, akhirnya dikurang, tersisalah 5. Dari 50 menjadi 5, hampir 100% diskonnya Bapak Ibu. Mengalahkan diskon Ramayana malam takbiran, ya kan? Nah, begitu dari 50 dikurang 45, sisa 5. Nah, jangan dikurang juga lagi, ya, jangan didiskon juga lagi. Nah, namun ada hal yang menarik ketika Nabi Mi'raj itu setelah difardukan 5, Nabi dipanggil dan disampaikan kepada Nabi. Apa kata Allah kepada Nabi? Ya Muhammad, sesungguhnya bilangan angka di sisiku tidak dirubah, tetap 50 di sisi Allah itu. Cuma prakteknya oleh kita tetap 5. Artinya apa? 5 sholat itu cuma, tapi nilainya di sisi Allah sama dengan 50. Didukung oleh hadis Nabi yang lain bahwa satu amal yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya sampai 10. 5 kali 10 sama dengan 50. Ini juga keistimewaan.
Nah, jadi jangan lagi ajaran agama kewajiban yang sampai kepada kita hari ini, jangan lagi kita kurang-kurangkan, jangan lagi kita ringan-ringankan. Sudah duluan diringankan oleh Nabi. Karena mana yang berat dalam pandangan Nabi itu tak jadi diwajibkan. Salah satunya tarawih. Tarawih itu hampir menjadi wajib tapi tak jadi wajib, karena dalam pandangan Nabi itu akan memberatkan umatnya. Sama dengan contoh lain, bersiwak, bersugi sebelum sholat. Kata Nabi dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholat. Kalaulah tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka bersiwak di setiap akan sholat. Jadi bersiwak di setiap akan sholat itu hampir wajib hukumnya. Tapi dalam pandangan Nabi itu akan memberatkan, maka tak jadi wajib, hanya di bawah wajib sedikit, sunnah muakkadah, bersiwak sebelum sholat. Nah, ada riwayat mengatakan 2 rakaat sholat dengan bersiwak sebelumnya lebih baik dibandingkan 70 rakaat sholat tanpa bersiwak. Begitu luar biasanya bersiwak sebelum sholat. Nah, ada 3 keadaan kata ulama di mana kita sangat dianjurkan bersiwak. Yang pertama, setiap kita akan mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua, ketika bangun tidur. Tahulah kita seperti apa aroma nafas bangun tidur, ya. Yang ketiga, ketika berubah mulut, yang berubah bukan bentuk mulut, lagi-lagi bau mulut berubah karena azam. Azam itu apa? Azam itu bisa karena 2, bisa karena lama diam, lama mulutnya diam. Bahasa lainnya mogok bicara, kata orang ini. Cekcok dengan pasangan di rumah, seminggu tak kau cakap lagi. Ya, diam. Ini mulut yang lama didiamkan ini akan bisa membuat bau mulut berubah. Yang kedua, berubah mulut karena azam itu bisa karena memakan makanan tertentu. Makanan favorit, apa itu makanan favorit itu? Joyong, ya lah, kotai dan kawan-kawannya. Ketika berubah mulut karena memakan makanan seperti ini, maka kita sangat dianjurkan bersiwak, ya, begitu. Nah, inilah Bapak Ibu baru 2 alasan Nabi SAW tidak melakukan sesuatu. Ada alasannya Nabi tidak terbiasa, ada alasannya Nabi khawatir akan memberatkan umatnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Maka tidak bisa dipukul rata. Kalau tak dibuat Nabi berarti itu haram. Kaidah itu tidak ada. Mudah-mudahan dapat kita pahami, mempertajam pemahaman kita, ya, tentang, ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu bahwa itu tidak benar. Semoga bisa menjadi pedoman bagi kita dalam keseharian kita. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.